Dan nanti kalau ayam ini sudah berumur 31 hari ke atas, baru saya kasihkan pakan lain seperti pakan fermentasi ataupun pakan lain dari sayuran, limbah dapur. Apakah pakan fermentasi ini berbahaya untuk ayam? Dan untuk jawabannya, tentu saja bisa berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan di mana sudah berada? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas. Kembali lagi di channel Asal Ternak, channel yang membahas seputar peternakan, khususnya ayam kampung KUB. Kali ini saya berada di kandang browning, dan ini anakan ayam yang berumur 2 minggu. Dan kalau yang ini masih 1 minggu. Dan alhamdulillah untuk kondisinya masih pada sehat-sehat. Dan untuk pertumbuhan lumayan bagus, ayamnya gemuk-gemuk. Sebetulnya untuk takaran pakan atau pemberian pakan untuk ayam yang berumur 2 minggu ke atas, untuk proteinnya sebetulnya bisa dikurangi dari 22% menjadi 20%. Makanya tidak heran kalau kita menemukan ataupun melihat peternakan lain menggunakan bahan tambahan lain ataupun pakan fermentasi untuk anakan ayam yang masih kecil seperti ini. Tapi kalau saya hanya menggunakan satu pakan saja, berapa 5-11 sampai nanti di umur 30 hari. Dan nanti kalau ayam ini sudah berumur 31 hari ke atas, baru saya kasihkan pakan lain seperti pakan fermentasi ataupun pakan lain dari sayuran, limbah dapur. Dan berbicara pakan fermentasi, sebetulnya masih pro dan kontra, karena setiap peternak juga punya argumen masing-masing sesuai dengan pengalamannya, termasuk juga di Asal Ternak. Untuk cara pemberian pakan fermentasi ada cara tersendiri. Untuk pakan fermentasi ini ada yang bilang berbahaya dan ada juga yang tidak. Lalu apakah pakan fermentasi itu berbahaya untuk ayam? Itu akan saya share di video kali ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa bagi rekan-rekan yang belum sudah subscribe, di subscribe dulu channelnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik rekan, kita langsung saja. Apakah pakan fermentasi ini berbahaya untuk ayam? Dan untuk jawabannya, tentu saja bisa berbahaya kalau cara pembuatannya tidak baik ataupun tidak berhasil. Lalu bagaimana untuk bisa menentukan kalau pakan fermentasi yang kita buat berhasil atau tidak? Caranya sangat mudah rekan-rekan. Jika kita fermentasi dedak, untuk ciri yang pertama bisa kita lihat dari warnanya. Warnanya itu akan berubah menjadi agak kuning kecoklatan. Dan untuk tekstur agak lembut ataupun lemas, tidak kaku, agak sedikit berbau dan tidak berjamur. Itu adalah ciri-ciri kalau fermentasi yang kita buat berhasil. Lalu pakan fermentasi ini juga bisa berbahaya kalau cara penyimpanan tidak sesuai ataupun tidak benar. Karena ini juga penting rekan-rekan, untuk cara penyimpanan
pakan fermentasi harus di tempat yang kedap udara. Dan kalau kita mengambil pakan fermentasi, harus kita tutup rapat kembali. Jangan sampai ada udara yang masuk. Dan jika itu terjadi ataupun ada udara yang masuk, tentu akan berubah. Itu bukan menjadi pakan fermentasi lagi, tetapi akan menjadi kompos. Dan pakan fermentasi ini juga akan berbahaya jika kita memberikan pakan hanya pakan fermentasi saja. Seperti misalnya kalau kita fermentasi pakan dedak saja, tidak menggunakan pakan campuran lain seperti sentrat ataupun jagung untuk tambahan lain, hanya memberikan pakan dari dedak saja. Dan bahayanya untuk pertumbuhan pasti akan lambat sekali. Karena kalau ayam pembesaran seperti ini membutuhkan 19% untuk kandungan proteinnya, sedangkan dedak yang difermentasi untuk kandungannya hanya 7,8, dan itu sangat jauh sekali, dan itu adalah bahayanya. Kita akan lama menunggu untuk ayam ini panen. Lalu kenapa saya tidak mencampur dedak dengan bahan lainnya seperti sentrat, jagung, dan bahan-bahan lainnya untuk fermentasi? Jujur kalau cara seperti itu saya kurang begitu paham. Terlebih lagi untuk mengetahui bagaimana hasilnya dan untuk takarannya seperti apa. Apakah fermentasi cara seperti itu bisa berhasil? Dan untuk kandungan protein yang dihasilkan kalau kita mencampur bahan-bahan tersebut akan menjadi seperti apa? Saya juga kurang paham. Makanya untuk cara fermentasi hanya dedak dan ampas tahu. Dan kalau untuk ampas tahu hanya sekedar untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam ampas tahu. Ini saya campur sedikit untuk ampas tahu menggunakan dedak kalau untuk fermentasi. Dan kenapa saya tidak mencampur dedak dengan pakan yang lain? Karena menurut saya untuk kur ataupun pakan pabrikan sudah normal, di situ sudah lengkap semuanya. Karena untuk pakan pembesaran hanya membutuhkan 18-19 protein, makanya saya campur dedak fermentasi. Dan juga sayur-sayuran ataupun limbah dari dapur. Dengan cara seperti itu bisa mengurangi kos pakan yang semakin hari semakin mahal. Lalu apakah pakan fermentasi bisa dicampur dengan air? Jawabannya tentu saja bisa, tetapi jangan sampai terlalu lama. Harus langsung segera habis kalau kita mencampur bahan fermentasi dengan air. Karena kalau pakan basah dan pakannya itu ada sisa ataupun tidak habis, biasanya akan menempel pada wadah pakan, dan itu akan bisa menimbulkan jamur, menimbulkan bakteri. Jadi kalau kita memberikan pakan fermentasi dengan ditambahkan air, harus bisa langsung habis oleh ayamnya. Baik rekan, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini tentang bahaya apa saja dari pakan fermentasi. Untuk cara pemberiannya ataupun takarannya nanti akan saya share lagi di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel saya. Kalau ada baiknya silahkan ditiru, dan kalau merasa kurang baik silahkan abaikan saja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.